Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'amana alaina bi ni'matil imani wal islam wa wafaqana li ta'ati fi hadhil syahr Ramadan. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Segala puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita, terutama nikmat iman dan Islam. Semoga senantiasa kita diberikan kekuatan, keistiqomahan dalam menjaga keyakinan kita pada Allah Subhanahu wa taala, terutama di bulan suci Ramadan ini, yang sebagai wahana atau bagi kita latihan untuk tetap kita bisa menjalankan, menguatkan hati kita agar senantiasa kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan dan keistiqomahan itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ramadan telah memasuki fase akhir. Saat ini kita semua berharap bahwa ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun bagaimana kita bisa mengetahui bahwa amalan kita bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Nah, pada kesempatan kali ini mari kita coba membahas tentang beberapa hal tanda-tanda diterimanya amal di akhir bulan Ramadan kita ini. Yang pertama, salah satunya adalah tanda diterimanya ibadah Ramadan kita itu adalah dengan meningkatnya ketaatan setelah bulan Ramadan. Dalam satu ayat Allah Subhanahu wa taala menyampaikan pada kita, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, tsumma istaqamu, kemudian dia beristiqomah, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan berkata, alla takhafu wa la tahzanu, janganlah kalian merasa sedih, janganlah kalian merasa takut, merasa sedih, dan bergembiralah dengan surga yang telah dijanjikan kepada kalian. Ayat ini menegaskan bahwa orang yang istiqomah, orang-orang yang konsisten dalam kebaikan akan mendapatkan ketenangan dan kegembiraan yang disampaikan oleh malaikat kepada orang yang beriman itu tadi. Kemudian istiqomah juga setelah Ramadan ini menunjukkan bahwa ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bisa kembali menilai bahwa jika setelah Ramadan kita tetap menjaga sholat kita tepat waktu, kemudian juga kita tetap membaca Al-Quran seperti bulan Ramadan dan meninggalkan hal-hal yang buruk ya, seperti menggunjing orang misalnya, maka ini menjadi tanda bahwa saum kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ada dampak dari saum itu setelah kita melewati bulan suci Ramadan ini. Jadi mari kita sama buktikan bahwa amal kita selama bulan suci Ramadan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tetap membaca Al-Qur'an seperti kita bisa di bulan suci Ramadan, dan amalan-amalan yang biasa kita lakukan. Jangan sampai seperti cerita tukang es gitu ya. Ini ada seorang tukang es gitu ya. Ketika bertemu dengan temannya dan dia melihat si tukang es ini sangat menyempatkan waktu untuk mengisi bulan suci Ramadannya itu dengan saum dan pergi ke masjid ya, rutin lah gitu ya. Nah, kemudian setelah itu melewati masa atau setelah bulan Ramadan itu selesai, maka dia kembali meninggalkan kebiasaan-kebiasaannya.
Nah kemudian katanya kata temannya ditanya, kenapa kamu setelah Ramadan ini tidak lagi terlihat gitu di membaca Quran gitu kan, beribadah ke masjid gitu. Nah dia menjawabnya Ramadan itu musimnya ibadah. Dia menjawab bahwa Ramadan itu kan memang musimnya ibadah gitu. Jadi setelah lewat musimnya ya kembali lagi ke kebiasaan yang lama. Nah hadirin Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita tidak ingin memiliki keadaan seperti itu setelah melewati bulan suci Ramadan ini. Kita tidak ingin kembali pada kebiasaan-kebiasaan yang sebelum Ramadan itu kita jalankan. Nah kemudian yang kedua, diterimanya amal itu kita bisa meninggalkan hal-hal yang menjadikan sesuatu itu merusak amalan kita, atau kita bisa menumbuhkan rasa rasa kekhawatiran, rasa kerendahan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita melewati bulan suci Ramadan ini, maka yang terjadi adalah tumbuhnya rasa takut kita pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika kita melewati di bulan suci Ramadan, kita dilatih, kita tidak melakukan hal-hal yang buruk, hal-hal yang membatalkan saum, karena kita merasa khawatir, kita merasa takut, kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menjadi ciri bagi kita diterimanya amal-amal kita. Jadi kekhawatiran kita, rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala semakin ada gitu, setelah kita melewati bulan suci Ramadan ini. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya ini menjadi pelajaran buat kita gitu, agar ketika selesai bulan suci Ramadan ini kita benar-benar bisa membiasakan hal-hal yang terjadi di bulan suci Ramadan. Dan ini bisa kita ukur nantinya. Apakah saum kita, apa Ramadan kita yang kita lewati itu ternyata juga memiliki dampak bagi 11 bulan yang akan datang. Berarti amal ibadah selama bulan suci Ramadan itu kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Masihkah kita mengharapkan sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala, menyandarkan urusan kita pada Allah Subhanahu wa taala seperti kita sandarkan urusan kita ketika kita di bulan suci Ramadan? Ya, kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa keluar dari persoalan-persoalan kita. Kita gunakan kesempatan bulan suci Ramadan itu untuk memperbanyak ibadah. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk itu mari kita jaga ya, agar jangan sampai lewatnya bulan suci Ramadan itu tidak memiliki makna bagi diri kita ketika kita selesai melewati bulan suci Ramadan. Nah, sekarang perhatikanlah gitu ya, ketika selesai kita bulan suci Ramadan itu, apakah kebiasaan-kebiasaan kita kemudian yang di bulan suci Ramadan itu masih tetap kita jalankan atau justru kita tinggalkan gitu. Nah gitu, latihan di bulan suci Ramadan harus benar-benar berdampak buat kita semua gitu, agar kita merasa bahwa Ramadan yang kita lewati itu benar-benar menjadi latihan buat kita. Kalau kita lihat bagaimana para sahabat Nabi gitu, begitu mereka merasa khawatirnya tidak diterima amalan di bulan suci Ramadan itu, setelahnya itu kemudian mereka berdoa. Bahkan dikisahkan itu 6 bulan setelah bulan suci Ramadan itu mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar selama bulan suci Ramadan itu diterima amalnya. Kekhawatiran itu ada pada sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam gitu. Mereka memohon kepada Allah selama 6 bulan untuk diterimanya amalan di bulan Ramadan itu. Dan 6 bulan berikutnya itu berdoa agar bertemukan kembali dalam bulan Ramadan yang akan datang. Ada satu kisah yang bisa kita ambil pelajaran gitu ya. Kisah dari Umar bin Khattab ya. Ini Umar bin Khattab yang kita kenal ya, bahwa dia adalah sahabat yang luar biasa gitu, ketegasannya. Namun beliau justru sering menangis saat mengingat akhirat. Nah, satu hari seseorang bertanya kepadanya gitu, kepada Umar ini, "Wahai Amirul Mukminin,
mengapa engkau sering menangis? Nah, beliau menjawab, jika aku tahu satu saja dari amalku yang diterima oleh Allah, sungguh itu lebih aku sukai daripada dunia dan isi. Jadi kalau Umar itu tahu satu amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, itu lebih dia sukai dibandingkan dengan bumi dan isinya. Nah, ini jadi timbullah satu harapan agar setiap amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini juga jadi pelajaran buat kita. Kalau Umar saja seperti itu, bagaimana dengan kita? Kalau misalnya kita banding-bandingkannya gitu. Bagaimana ibadah Umar bin Khattab, kan dia memang sahabat Nabi, bersama Nabi, berjuang bersama Nabi. Seperti itu kekhawatirannya terhadap amal yang khawatir tidak diterima. Nah, Ramadan ini pun juga melatih kita agar timbullah rasa berharap kita pada Allah Subhanahu wa taala, agar amal-amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga itu sikap dermawan dan peduli terhadap sesama. Ini juga bagian dari bisa dilihat sebagai diterimanya sebuah amal yang selama ini kita lakukan. Kalau bulan suci Ramadan kebiasaan memberi itu ada gitu ya, membantu orang itu ada gitu, kebersamaan itu ada. Selepas dari Ramadan itu tidak lagi dilakukan, berarti ini satu tanda bahwa ibadah Ramadan kita itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, karena tidak menguatkan gitu, tidak kembali menjadikan satu kebiasaan. Kata Rasul, ahabbun nas ilallahi anfa'uhum linnas. Jadi manusia yang paling dicintai Allah itu adalah orang yang paling bermanfaat bagi orang lain. Nah, ini dilatih juga di bulan suci Ramadan hal-hal seperti itu. Ya, maka bagi kita ketika di bulan suci Ramadan kita membiasakan bersedekah, membantu orang, dan itu kita lakukan dengan keikhlasan, maka jaga itu agar di bulan 11 bulan yang akan datang kebiasaan itu tidak hilang. Nah, ini menunjukkan bahwa amal ibadah selama bulan suci Ramadan, pelatihan yang Allah berikan kepada kita selama bulan suci Ramadan itu memberikan dampak setelah 11 bulan yang akan datang. Maka ini satu ciri, satu tanda bahwa amal-amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita tidak meninggalkan apa yang menjadi kebiasaan kita di bulan suci Ramadan. Nah, mungkin Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu saja yang ingin sampaikan. Mudah-mudahan ini menjadikan pelajaran bagi diri kita semua agar senantiasa kita menjaga keistiqomahan dalam beribadah, kerendahan hati gitu ya. Kemudian juga kedermawanan, kebiasaan kita bersedekah dan senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyandarkan urusan-urusan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.